Bapak Edi Gunawan, Ketua Yayasan Bunda Hati Kudus. Bapak Ibu jajaran pengurus Yayasan Bunda Hati Kudus. Bapak Ibu guru dan karyawan Yayasan Bunda Hati Kudus, para siswa serta orang tua murid dan saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti misa Jumat pertama ini melalui Zoom dan YouTube Yayasan Bunda Hati Kudus. Selamat bergabung dalam perjumpaan penuh rahmat pada siang hari ini. Pada misa Jumat pertama hari ini, kita diajak kembali mensyukuri rahmat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diingatkan kembali akan cinta kita pada hati kudus Yesus dan semangat kasih hati kudus Yesus yang menghidupkan segala tindakan dan karya kita, seperti Daud yang setia dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Misa hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Diocesan Christian Wahyu Wijaya. Mari kita awali dengan lagu pembukaan. Tanya di mana? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama seluruh Yayasan Bunda Hati Kudus, kita merayakan Ekaristi di Jumat pertama bulan Februari ini. Kita mohon rahmat Tuhan, penyertaannya dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita, agar kita dapat menghadirkan Kristus dalam setiap perjumpaan kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Putra Sirat dan juga Injil Markus yang mengisahkan bagaimana
Suara hati nurani itu ada dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Raja Daud adalah pribadi yang sungguh menyadari kehadiran Allah. Tetapi Raja Herodes, ia mementingkan keinginannya sendiri. Maka baik kita merayakan misteri suci ini. Mari kita ungkapkan sesal tobat kita dengan mendoakan saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu dan kesehatan yang kami terima dan nikmati untuk belajar di sekolah ini. Kami mohon berilah kami semangat dan gairah belajar yang tinggi, semangat kerja yang pantang menyerah jika berhadapan dengan tantangan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, supaya mampu menyatukan diri dengan hati kudus Yesus, Guru ilahi kami. Bantulah kami supaya dapat membentuk diri menjadi pribadi yang memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai hidup Kristiani sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Santo Tarsisius. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Sirah, bab 47, ayat 2 sampai 11. Seperti lemak dipungut dari korban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa-singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan belaka, dan beruang-beruang seakan-akan hanya anak domba saja. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa, serta mengambil nista dari bangsanya, dengan melemparkan batu dari pengumpan dan mencampakkan kebanggaan Goliat? Sebab berserulah ia kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, sehingga Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Maka dari itu, ia dimuliakan karena laksaan dengan puji-puji, oleh karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di kelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin. Sebab ia membasmi serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan
dan dengan kata yang luhur menghormati yang kudus, yang maha tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengasihi penciptanya. Di depan mesbah ditaruhnya kecapi dan memperindah lagu-lagunya dengan bunyinya. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang beralun-alun di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Ia pun memberinya perjanjian kerajaan dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ada lagu antar bacaan? Tidak ada, Romo. Muliakanlah Allah penyelamatmu. Mulialah Allah penyelamatmu. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatmu. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku akan menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, 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 Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri.
Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Dan jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, sebab ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodias serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Dan orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika saya kelas 3 SD, saya itu punya dendam. Ceritanya begini, suatu ketika di kelas kami ramai sekali karena ibu guru belum datang. Ramai biasa kalau anak-anak waktu itu pukul-pukul meja, nyanyi-nyanyi, lari-larian. Lalu ibu wali kelas datang. Lalu kami satu kelas dihukum. Menulis angka 1 sampai 1000. Hari itu harus selesai. Jadi di papan ditulis angka 1 sampai 1000 di buku tulis masing-masing. Dengan hukuman itu tentu kami jadi diam tetapi juga takut. Jadi menulis di buku kami masing-masing dari pagi sampai siang menyelesaikan tulisan itu angka 1 sampai 1000. Lalu ketika kami selesai tahun itu naik ke kelas 4, beda dengan wali kelas lagi. Kami ini iri dengan anak-anak teman-teman kami di bawah kami kelas 3 yang sekarang. Maka beberapa kali kami tulis di papan itu. Tulis angka 1 sampai 1000 setiap kali kelas sebelah kami itu, kelas 3 itu ramai begitu. Kami bersama teman-teman masih ingat hukuman itu, menulis angka 1 sampai 1000 itu. Maka ke adik kelas, kami tulis juga di papan kelas itu sebagai bentuk ya dendam kami sebagai
anak-anak waktu itu agar mereka merasakan juga. Ibu bapak saudari saudara yang terkasih, pengalaman sederhana ini semoga tidak terjadi pada hidup kita juga. Kita menyimpan dendam kepada sesama kita. Harapannya ketika kita mengalami suatu yang tidak mengenakkan, kita mampu merenungkan peristiwa itu. Dalam bacaan pertama tadi, Kitab Putra Sirak menceritakan bagaimana Daud yang kita tahu kisahnya beberapa hari yang lalu dalam misa harian. Daud pun mengalami peristiwa yang kurang lebih sama seperti Herodes itu, mengambil istri Uria, prajuritnya yang ia utus maju ke medan perang. Tetapi oleh Nabi Nathan, Daud bertobat. Daud menyesali perbuatannya dan hingga akhir hidupnya berkenan di hadapan Allah. Maka kepada Salomo, anaknya, dia berpesan, mintalah rahmat kesetiaan agar hidupmu berkenan di hadapan Allah. Ibu bapak saudari saudara yang terkasih dalam Kristus, bedanya dengan Herodes, Nabi Daud tadi, kalau Herodes kita tahu kisahnya tadi, ia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tetapi dia bimbang, ragu-ragu. Tegurannya tentu baik, norma yang memang harus ia hidupi. Tetapi tuntutan dari Herodias tadi juga, ia pun menurutinya meskipun bertentangan dengan suara hatinya. Karena dikatakan tadi, ia senang mendengarkan pengajaran dari Yohanes Pembaptis itu. Maka baik kita merenungkan diri kita berhadapan dengan sabda Allah yang kita dengarkan tadi. Di sana ada tokoh Daud, Raja Daud, ada tokoh Yohanes Pembaptis, ada Raja Herodes, ada Herodias, ada anaknya Herodias tadi, pribadi-pribadi yang mungkin mewakili sikap-sikap hidup kita juga. Herodes sebagai penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya, yang tidak mau namanya tercoreng di hadapan tamu-tamunya, maka ia menutup hatinya, lebih mengutamakan egonya, bahkan dengan melenyapkan nyawa Yohanes Pembaptis. Herodias pribadi yang juga dendam karena dinasihati oleh Yohanes Pembaptis tadi bahwa tidak baik mengambil istri saudaramu. Maka dendam bisa menjadi sebuah pemicu dalam musibah, dalam peristiwa-peristiwa berdarah lainnya. Dan juga gadis yang menari tadi, anak Herodias tadi, juga pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan. Peristiwa Yohanes Pembaptis yang menyerahkan nyawa ini juga nanti dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Ada pribadi-pribadi yang kurang lebih sama kembali. Herodes bersama bisa digambarkan juga seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak ingin keutamaan dalam masyarakat pada waktu itu digantikan. Ada Pontius Pilatus juga yang tidak mau mengambil resiko seperti gadis tadi yang tidak mau ambil keputusan tetapi menyerahkan kepada orang banyak. Maka yang menjadi permenungan bagi kita, kita seperti siapa dalam tokoh-tokoh tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, rencananya peristiwa perayaan Ekaristi ini akan hadir di sekolah, tetapi kita tahu situasi pandemi dengan peningkatan kasus, maka kita dengan bijak memutuskan perayaan Ekaristi secara live streaming online seperti ini. Itu pun sebuah sikap yang hendaknya bercermin dari bacaan-bacaan kitab suci juga.
Seperti dalam Mazmur tanggapan tadi, jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maka di peningkatan kasus pandemi ini, mari kita berlindung kepada Allah. Kita taati protokol kesehatan, kita jaga keamanan, jaga kesehatan bersama. Dan semoga Bapak Ibu dalam karya pelayanannya bisa juga bertindak seperti Yohanes Pembaptis. Mengatakan yang baik itu baik, mengatakan yang salah itu salah. Bukan pertama-tama dalam menilai anak-anak, tetapi lebih dari itu, dalam menanamkan keutamaan. Tentu nilai bisa kita tingkatkan dalam arti ketika ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa sama dengan teman-temannya, kita juga hendaknya mempunyai prioritas juga bagi anak-anak itu agar bisa mengejar ketertinggalan. Tetapi yang lebih utama lagi, bagaimana kita menanamkan karakter seperti dalam doa tadi. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita mempunyai karakter seperti guru Yesus Kristus, guru ilahi kita. Maka semoga dengan perayaan Ekaristi ini kita semakin menyadari panggilan hidup kita untuk mewartakan karya keselamatan, mewartakan kerajaan Allah yang adalah kebaikan, kedamaian, sukacita, kejujuran, dan keutamaan-keutamaan lainnya dalam hidup ini. Semoga tugas pelayanan kita sebagai pengajar, Bapak Ibu guru, sungguh menjadi sarana perantaraan Allah sendiri dalam mewartakan karya keselamatan. Dan semoga kita sungguh menyadari panggilan hidup kita ini dan mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup bagi Allah dalam karya pelayanan kita. Dengan harapan ini mari kita lanjutkan ibadat kita dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, hidup dan yang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita ungkapkan doa permohonan kita. Marilah memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, sumber pengetahuan dan keselamatan kita. Bagi pemimpin bangsa, bangsa yang baik hati, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, Bapak Presiden, jajaran menteri, gubernur, kabupaten, hingga tingkat desa. Segera Engkau memberkati mereka agar senantiasa sehat dan penuh semangat dalam membangun bangsa, terutama dalam situasi pandemi saat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, Allah yang baik hati, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, Bapak Sri Paus, para uskup, para imam dan diakon. Sudilah Engkau memberkati mereka agar senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas pelayanan. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin YPHK, Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pengurus yayasan, supaya dapat bekerja dengan baik demi kemajuan persekolahan yang bernaung di bawah Yayasan Bunda Hati Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan, Allah Bapa yang baik hati, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada guru dan karyawan YPHK agar senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai pendidik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua siswa dan siswa, Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada orang tua siswa agar mereka selalu dilimpahi kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan limpahkanlah semangat yang selalu baru kepada siswa-siswi sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang terpapar COVID-19, Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah rahmat kesembuhan bagi setiap orang yang terpapar COVID-19, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PPDB, Allah Bapa yang Maha Baik, gerakkanlah hati para orang tua agar mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik di sekolah Tarsius Spiritual dan sekolah se-YPHK. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, masih banyak hal yang ingin kami mohon kepadamu. Tetapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan, oleh karena itu kabulkanlah doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan dalam liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah diri kami bersama dengan persembahan yang kami unjukkan ini. Berkatilah dan kuduskanlah menjadi tubuh dan darah Putramu. Semoga berkat rahmat-Mu kami mampu menyatukan diri dengan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu
Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang berhimpun dalam Zoom meeting ini, seluruh Yayasan Bunda Hati Kudus dan persekolahannya. Semoga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kerajaan Allah dalam mendidik putra-putri kami. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga penjamuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberi kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita syukuri juga seluruh karunia Tuhan dan harapan doa-doa kita bersama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang lemah lembut, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati kami. Berilah kami selalu rahmat, kesehatan, kesabaran, ketekunan, iman yang menyelamatkan, dan pengharapan yang teguh dalam pelayanan kami mendidik putra-putrimu di persekolahan Yayasan Bunda Hati Kudus, Sekolah Tarsisius Vireta. Semoga Engkau mencurahkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat bersinergi bersama orang tua murid dan juga anak-anak kami semakin terbuka akan rahmat yang telah Kau sediakan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi siang hari ini, Jumat pertama. Ada pengumuman atau langsung berkat? Selamat siang Romo Wahyu. Romo Wahyu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Romo Wahyu Christian Wijaya telah mempersembahkan misa pada siang hari ini. Pada Bapak Ibu rekan-rekan petugas KOR, tata laksana, juga dari tim IT, terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Berikutnya akan ada pengumuman dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Kami persilakan. Salam. Perkenankanlah saya mewakili Sekolah Tarsisius Vireta Yayasan Bunda Kudus mengaturkan terima kasih yang pertama kepada Romo Diocesan Christian Wijaya, Pastor Kepala Paroki Kutabumi, yang telah berkenan memimpin misa Jumat pertama di bulan Februari ini. Yang kedua, petugas singer atau KOR dan juga tata laksana dari jenjang SD Tarsisius Vireta. Yang ketiga, Bapak Ibu jenjang TK sampai dengan SMA Sekolah Tarsisius Vireta, dan Bapak Ibu dari kantor yayasan dan dari unit persekolahan yang ada di Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya secara virtual bersama mengikuti misa Jumat pertama ini. Semoga melalui misa Jumat pertama ini kita dikuatkan dalam iman, kasih, dan harapan, sehingga selesai dari kegiatan ini kita disegarkan untuk melanjutkan urusan kita dimanapun kita bertugas. Terima kasih, selamat siang. Sudah Bapak Ibu, terima kasih juga atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama. Kita diingatkan hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan kabar baik, kabar gembira sebagai Bapak Ibu guru tentu dalam pelayanan di sekolah. Mari tanamkan selain nilai-nilai akademis tetapi juga nilai-nilai keutamaan manusiawi bagi putra-putri kita, kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita, dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi dan bahkan mungkin masuk dalam gelombang ketiga dengan peningkatan kasus
positif COVID, kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, menaati aturan yang ada, dan juga dalam kegiatan menggereja pun kita tetap dengan berbela rasa, dengan aplikasi bela rasa agar kita sama-sama aman dalam aktivitas peribadatan kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang terlibat, Bapak Ibu. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, pelayanan kita, bagi persekolahan kita, Yayasan Bunda Hati Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, Bapak Ibu guru, keluarga-keluarga kita, peserta didik kita, serta niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari, saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Oke.